Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema kemarin ya. Kalau kemarin kita bicara bahwa suatu populasi itu punya struktur dan berdinamika ya. Maka kita lanjutkan ke karakteristik yang lain, yaitu bahwa populasi itu juga punya distribusi atau sebaran. Nah, pada materi ini kita akan bertujuan untuk menjelaskan 3 pola sebaran populasi, menentukan pola distribusi berdasarkan data sampel, kemudian menentukan distribusi relatif dari suatu jenis. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa disimak dengan baik ya, karena ini perlu analisis ya, perlu konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Baik, apa itu distribusi populasi? Distribusi itu bisa juga dikenal dengan dispersi atau pencaran atau sebaran gitu ya. Jadi sebutan lainnya biasa dikenal dengan dispersi, distribusi atau sebaran. Walaupun dispersi nanti bisa juga digunakan untuk terminologi yang lain gitu. Nah, jadi distribusi populasi merupakan ukuran, pola, dan lokasi suatu wilayah yang didiami suatu populasi. Jadi ibaratnya kalau kita lihat kata dasarnya sebaran gitu ya. Nah, sederhananya itu bagaimana suatu populasi itu tersebar di suatu wilayah yang dia diami. Katakanlah kita bicara wilayahnya itu sebagai contoh adalah sungai Miai. Maka bagaimana misalkan rumput teki di sungai Miai. Nah, bagaimana dia tersebar di sungai Miai. Nah, ya, itu maksudnya gitu ya. Dengan yang dimaksud dengan sebaran ya, atau distribusi. Nah, bisa berupa ukurannya, polanya, atau lokasi dari suatu wilayah yang didiami oleh suatu populasi. Nah, distribusi bisa kita lihat apa ukurannya. Nah, jadi skala dari ukuran distribusi ini ada 2 macam ya. Skala atau ukuran dari distribusi ada 2 macam. Ada distribusi dalam skala yang kecil, yaitu sebaran dalam jarak yang pendek, di mana tidak terlihat perbedaan mencolok. Maaf, ini ada salah ini ya. Tidak ada perbedaan mencolok pada kondisi lingkungan di area tersebut. Jadi distribusi skala kecil ibaratnya itu lingkungannya tidak terlalu luas gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu luas. Nah, ini disebut dengan distribusi skala kecil. Dan yang kedua adalah distribusi skala besar, di mana banyak perbedaan lingkungan itu terjadi gitu ya. Nah, itu kita amati dalam skala yang lebih luas lagi. Nah, bagaimana? Jadi kalau ukuran kecil itu bisa kadang gitu ya, kalau kita melihat ukuran yang kecil itu bisa lebih jelas. Tapi kalau melihat ukuran yang jauh ya, kita perspektifnya menjadi berbeda ya. Nah, bagaimana kita menentukan distribusi dari suatu populasi? Jadi sebaran dari suatu populasi itu dapat ditentukan dari sampel populasi suatu jenis. Jadi kalau kita mengukur populasi seperti pada topik sebelumnya ya, ada sensus dan ada sampel. Nah, kalau kita menggunakan sensus, maka itu memerlukan sumber daya yang besar, waktu yang besar, tenaga yang banyak dan sebagainya ya. Maka untuk mengukur populasi gitu ya, itu sebaiknya menggunakan sampel ya. Jadi kalau sensus tadi harus diukur semua individu, tadi harus diukur ya. Tapi kalau sampel itu hanya menggunakan beberapa contoh dari suatu populasi untuk menggambarkan populasi keseluruhan. Nanti silakan digali lebih lanjut apa itu sampel, ada apa itu populasi. Nah, berkaitan dengan sampel tentunya kita tidak bisa sembarangan mengambil sampel. Nah, karena apa? Karena sampel tadi harus bisa menggambarkan keadaan populasi. Maka ada
teknik-teknik pengambilan sampel. Nah, mungkin bisa Anda kaji di luar topik ini ya, bagaimana teknik-teknik dari pengambilan sampel. Nah, jadi prinsipnya pada bagian ini bahwa suatu populasi itu bisa digambarkan berdasarkan sampel dari populasi tersebut. Nah, penentuan berdasarkan sampel ini ya, ini didasarkan pada ditemukannya suatu jenis pada seluruh sampel ya. Jadi ditentukan pada menentukan sebaran suatu populasi itu yaitu berdasarkan seberapa sering suatu jenis itu ditemukan dari sampel yang digunakan ya. Nah, nilai ini disebut dengan frekuensi atau biasa dalam bahasa teknisnya itu berapa tempat kita menemukan suatu jenis dibagi seluruh tempat pengamatannya ya, bahasa teknisnya. Nah, maka berdasarkan nilai frekuensi nanti yang diperoleh ya, untuk menggambarkan sebaran suatu populasi, maka frekuensi ini dibuat dalam bentuk persen. Jadi dikonversi menjadi nilai persen atau nilai relatif ya. Jadi kalau frekuensi itu nilai proporsi, nilai perbandingan saja, maka untuk menggambarkan distribusinya, maka nilai proporsinya tadi dibuat menjadi nilai relatif ya, atau dalam bentuk persen. Nah, persentase dari frekuensi tersebutlah yang nanti digunakan untuk menunjukkan distribusi relatif suatu jenis di wilayah yang diamati. Jadi persentase itu akan menunjukkan persentase distribusi suatu jenis. Jadi kalau misalnya dapatnya 50%, nah maka bisa dikatakan jenis tersebut menyebar di 50% wilayah yang diamati. Nah, kalau wilayah yang diamati Sungai Miai, nah berarti jenis tersebut menyebar di 50% wilayah Sungai Miai. Gitu ya. Kalau misalnya 70%, dia terdistribusi atau menyebar di 70% wilayah. Kalau 100%, ya dia menyebar di seluruh wilayah Sungai Miai. Jadi di Sungai Miai di buncu manakah Sungai Miai itu? Pasti adanya. Ya. Kita ke ujung sini ada, di sana ada. Nah, inya aja yang ada di situ. Nah, ya, jadi ditemukan di seluruh wilayah. Nah, ini kalau dia nilai distribusi relatifnya itu 100%. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi? Itu frekuensi ditentukan dari jumlah tempat ditemukan suatu jenis. Katakanlah itu jenis rumput teki. Nah, ini maksudnya. Jadi jumlah tempat ditemukan rumput teki dibagi seluruh tempat pengamatan. Ya. Jumlah tempat ditemukan, nah ingat, bukan jumlah rumputnya ya, tapi jumlah tempatnya. Jumlah tempat ditemukan suatu jenis dibagi jumlah seluruh tempat pengamatannya ya. Bagi seluruh tempat pengamatan. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk persen, maka tinggal kita kali 100%. Jumlah tempat ditemukan suatu jenis kali 100% dibagi jumlah seluruh tempat pengamatan. Nah, contoh. Nah, survei vegetasi pada sebuah kawasan dengan menggunakan 4 petak contoh diperoleh data sebagai berikut. Misalnya durian, ya, di petak 1 tidak ada. Petak 2 ada 2, petak 3 ada 3. Petak 4 ada 3, kemudian ada tiwadak. Petak 1 itu 1, petak 2 itu 2, kemudian petak 3 itu 5, dan petak 4 itu 4. Bagaimana sebaran pohon durian? Nah, bagaimanakah sebaran pohon durian? Jadi dengan data ini gitu ya, durian, nah ini yang ditanyakan duriannya. Durian di petak pertama itu tidak ada, petak kedua ada 2, petak ketiga ada 3, petak keempat ada 3. Nah, bagaimanakah sebaran pohon durian? Nah, ini data kita, data sampel gitu ya, dari wilayah yang diamati ini ya. Katakanlah ini tadi Sungai Miai. Di Sungai Miai ini
kita tidak mengamati seluruh sungai Mie-nya gitu. Jadi kita buat petak-petak saja ya. Petak-petak di mana? Di sini ada di Buncu sini ada petak 1, kemudian di ujung sana ada petak 2, kemudian di sebelah sana lagi kita buat petak ketiga dan seterusnya ya. Nah, ditemukan data seperti ini. Petak 1 tidak ada, petak 2 ada 2, petak 3 ada 3, petak 4 ada 3. Nah, bagaimana sebaran pohon durian di wilayah tersebut? Nah, jadi kita ingat tadi bahwa frekuensi tadi adalah jumlah tempat ditemukan suatu jenis dibagi dengan jumlah seluruh tempat pengamatan. Kalau dalam bentuk nilai relatif tinggal kali 100%. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa durian itu ditemukannya di 3 tempat ya. Ditemukan di 3 tempat, yaitu petak ketiga, petak keempat, dan petak keempat. Ya. Nah, ini. Nah, jadi bukan jumlahnya ini ya. Durian di 0, 2, 3, bukan. Ya, ingat, ini bukan jumlahnya, tapi jumlah tempatnya. Tempatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 petak pengamatan atau petak sampel yang kita gunakan ya. Nah, duriannya ada di mana? Ada di petak kedua, petak ketiga, petak keempat. Berarti ada 3 tempat ya. Nah, nih ada 3 tempat, yaitu petak 2, 3, dan 4. Nah, jadi jumlah ditemukan suatu jenis yaitu ada di 3 tempat. Jumlah seluruh tempat pengamatan tadi ada 4 ya. Tempat pengamatannya yaitu petak 1, 2, petak 3, dan petak 4. Jadi petak sampelnya ada 4 ya. Nah, maka frekuensinya adalah 3, yaitu jumlah pengamatan tadi 3 bagi 4, yaitu sama dengan 0,75. Frekuensinya 0,75 atau dalam bentuk persen menjadi 75% ya. Ini adalah nilai frekuensinya. Nah, nilai frekuensinya lalu bagaimana memaknainya dalam konteks distribusi? Nah, maka dapat dikatakan durian tersebut menyebar di 75% wilayah yang diamati. Jadi kalau wilayah Sungai Mie, ya di Sungai Mie itu wilayahnya itu diduduki oleh atau didiami oleh durian. Jadi 75% wilayah Sungai Mie itu didiami oleh durian ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ini latihan berdasarkan data sebelumnya. Nah, yaitu data ini ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana menentukan distribusi durian. Nah, selanjutnya bagaimana sebagai latihan bagaimanakah distribusi dari Tiwadak. Nah, ya, bagaimanakah distribusi dari Tiwadak? Silahkan Anda kerjakan ya. Anda kerjakan ya. Jadi setelah Anda kerjakan, tuliskan makna distribusinya saja di kolom komentar ya. Tuliskan makna distribusinya saja di kolom komentar, nggak usah cara pengerjaannya ya. Tapi makna distribusinya ya. Tapi kalau Anda tidak bisa mengerjakannya, ketik di kolom komentar dengan ketik sayur ya. Jadi kalau tidak bisa mengerjakan, ketik sayur. Nah, bila Anda tidak berhasil melakukannya. Tapi kalau Anda berhasil, oh bagaimana pola distribusinya? Nah, ketikkan di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya oke, tarik nafas dulu. Nah, selanjutnya distribusi itu juga punya pola ya. Nah, pola distribusi kalau kita lihat dalam skala kecil, kalau skala besar nanti polanya itu umum berkelompok ya. Tapi kalau secara skala kecil, pola dari suatu distribusi itu ada 3 macamnya. Yang pertama itu polanya acak ya. Kemudian yang kedua itu polanya teratur, dan yang ketiga itu polanya berkelompok. Nah, bagaimana pola acak itu? Nah, pola acak terjadi umumnya karena netralisme antara individu, karena sifat yang tidak saling mengganggu antara
individu di dalam populasi, atau antara individu dengan lingkungan mikronya ini ya tidak kekurangan, ya tercukupi antara individu dengan lingkungan mikronya. Nah, jadi acak seperti ini polanya. Oh, nanti di sini terlihat berkelompok, di sini ada sendiri-sendiri, di sini ada berkelompok. Nah, kenapa ini terjadi? Ya bisa jadi ini tidak ada saling mengganggu, ya, tidak ada saling mengganggu, maka terlihat di sini dia bisa berkelompok. Satu individu tumbuh dengan baik, lingkungannya mensupport untuk dia tumbuh dengan baik. Individu yang lain tumbuh juga, nah, tidak ada saling mengganggu, ya. Kemudian kenapa bisa tersebar-sebar? Ya mungkin ini ada benih baru yang tumbuh di sini, ya. Nah, ini membentuk individu baru. Nanti tumbuh lagi, nah dia juga membentuk berkelompok lagi. Nanti terpisah lagi, terdispersi lagi oleh pertumbuhan individu-individu yang baru. Nah, ini yang disebut dengan pola acak. Sesekali terlihat berkelompok, di tempat lain ada tidak berkelompok. Nah, ini ingat ya, ini dalam skala kecil gitu ya. Nah, dalam skala kecil. Kalau skala besar itu maksudnya seperti apa? Nah, ini kan kalau kita skala kecil kan melihatnya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau skala besar, kalau lihat keseluruhan, kita lihat secara keseluruhan gitu. Nah, ini bisa terlihat semuanya berkelompok gitu ya kalau dalam skala besar. Nah, kemudian pola yang kedua itu adalah tadi pola teratur. Interaksi yang terjadi umumnya bersifat antagonistik antara individu. Jadi antara individu yang satu dengan yang lainnya ini bersifat negatif ya, antagonistik ya, saling menyakiti ya. Nah, jadi bersifat negatif. Atau terjadi penurunan sumber daya mikronya ya, di mana sumber daya itu tidak bisa mendukung dengan baik kalau individu itu tumbuh berdekatan ya, maka terjadi sifat antagonistik, misalnya kompetisi atau persaingan ini ya. Nah, ini maka bisa terbentuk pola distribusi yang teratur. Nah, misalnya seperti apa tuh ya, seperti ini teratur. Dia tidak bisa berdekatan ya. Nah, ada jarak-jarak tertentu. Nah, pola inilah yang dipakai oleh bidang pertanian. Kenapa? Karena kalau berdekatan nanti bisa terjadi antagonistik, terjadi sifat antagonistik ya. Nah, terjadi sifat antagonistik ya. Nah, jadi seperti ini, tidak bisa berdekatan ya. Atau terjadi penurunan sumber daya mikronya. Nah, kenapa dia tidak bisa berdekatan? Karena sumber daya juga tidak mencukupi, sehingga sumber daya yang sedikit itu ya hanya diperebutkan oleh individu-individu itu bila mereka tumbuh berdekatan. Nah, intinya seperti ini. Nah, karena itu dalam konteks pertanian ya, nah ini dibuatlah jarak tanam agar tidak terjadi hubungan antagonistik atau kompetisi seperti ini. Pola berkelompok yang ketiga, nah ini terjadi karena ketertarikan antara individu ya, ataupun ketertarikan individu pada sumber daya yang sama. Nah, dalam hal ini adalah sumber daya tadi bisa mensupport individu-individu untuk hidup bersama. Nah seperti ini, berkelompok ya. Nah, sama halnya tadi dengan pola acak. Nah, sekilas dalam waktu pendek itu terlihat pola acak, tapi dalam waktu yang lama nanti bisa terbentuk berkelompok-kelompok seperti ini ya. Nah, ini pola dari distribusi acak, teratur, dan berkelompok. Nah, kalau karena ketertarikan bagaimana ya, misalnya rumpun gitu ya, tumbuhan yang berumpun. Nah, itu satu rumpun itu tumbuhnya bersama-sama, berbarengan gitu ya. Nah, jadi mereka terlihat berkelompok-kelompok.
Oke, mudah-mudahan tadi bisa diterima, bisa disimak dengan baik ya. Nah, silahkan Anda Anda berikan hasil reviewnya ya. Apakah yang dimaksud dengan konsep distribusi skala kecil dan konsep distribusi skala besar? Nah, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, jelaskan bahwa pola distribusi teratur terjadi karena hubungan antagonistik antara individunya. Nah, bagaimana pola distribusi teratur itu terjadi karena hubungan antagonistik? Nah, maksudnya seperti apa? Nah, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan pola distribusi? Nah, salah satu cara menentukan pola distribusi suatu populasi yaitu berdasarkan sampel data dengan menggunakan indeks dispersi. Nah, ini model analisis lama juga ya. Nah, ini dengan menggunakan indeks dispersi yaitu dengan membandingkan nilai ragam dan raratanya. Ini membandingkan nilai ragam dan raratanya. Nah, lalu bagaimana hasil bandingnya? Nah, dikategorikan sebagai pola berkelompok bila ragamnya lebih besar ya dari raratanya, atau ragam dibagi rata itu lebih dari 1. Jadi ragamnya lebih besar dari rata. Kemudian tergolong kategori acak bila nilai ragam itu sama dengan rata, atau ragam dibagi rata sama dengan 1. Jadi sama ini. Nah, ragam dibagi rata sama dengan 1. Ini artinya ragam sama dengan rata. Kemudian dikatakan teratur ini apabila ragam kurang dari rata. Jadi ragam lebih kecil dari rata-ratanya, atau ragam dibagi rata-rata ini kurang dari 1. Nah, mari kita coba. Jika indeks dispersi itu dinotasikan dengan I, ragam itu dengan S kuadrat, rata itu dengan X bar ya, maka indeks dispersi itu sama dengan S kuadrat per X bar ya. Ragam dibagi rata-rata. Nah, ini kita menggunakan pendekatan yang ini ya, ragam dibagi rata-rata ya, atau bisa juga menggunakan pendekatan yang ini. Ini pendekatan yang kedua, yaitu ragam dibagi rata-rata. Jadi indeks dispersi itu sama dengan nilai ragam dibagi rata-ratanya. Nah, ragam bagaimana memperolehnya? Ragam diperoleh dari data pertama dikurang
2 di peta ketiga, 3 di peta keempat, 3 ya. Dibagi dengan jumlah datanya tadi 4 ya. Nah, ini jumlah datanya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Ya. Sama dengan 2 tambah 3 tambahnya 8 dibagi 2 sama dengan 2. Rata-ratanya adalah 2. Selanjutnya kita cari ragamnya, yaitu data pertama dikurang data pertama dikurang rata-rata dikuadratkan ditambah data kedua dikurang rata-rata dikuadratkan dan sampai data terakhir dibagi dengan n-1. Ragamnya yaitu data pertama tadi ya, data pertama dikurang rata-ratanya 2 ya, dikuadratkan ditambah data kedua yaitu 2 dikurang rata-rata 2 dikuadratkan ditambah data ketiga yaitu 3 dikurang 2 dikuadratkan ditambah data keempat 3 dikurang 2 dikuadratkan ya, 3 dikurang 2 dikuadratkan. Jadi datanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Dibagi dengan jumlah data 1, 2, 3, 4 ya, datanya ada 4. Nah, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat dikurang 1 nah, sama dengan 0 dikurang 2 min 2 dikuadratkan menjadi 4. 2 dikurang 2 0 dikuadratkan jadi 0. 3 dikurang 2 1 dikuadratkan 1. 3 dikurang 2 1 dikuadratkan tetap 1. 4 dikurang 1 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Ratanya 2, ragamnya 2 ya. Maka indeks dispersinya yaitu 2/2 sama dengan 1. Berarti ya, varian dibagi rata-rata sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini tadi bahwa masuk ke dalam kategori ya, acak. Ragam dibagi rata-rata sama dengan 1. Nah, ragam sama dengan rata-rata. Polanya adalah acak. Ya. Nah, ini polanya adalah acak. Ya. Ragam dibagi rata-rata sama dengan 1. Ragam sama dengan rata-rata. Varian sama dengan ragam ya, varian sorry. Nah, maka ragam sama dengan rata-rata, maka distribusi tergolong acak. Oke, sebagai latihan, nah tadi kita sudah menganalisis pola distribusi dari durian. Nah coba silahkan Anda analisis bagaimana pola distribusi dari tiwadak. Ya. Jadi analisis pola distribusi dari tiwadak. Kalau Anda berhasil melakukannya, ketik AY di kolom komentar. Jika Anda dan ketik ono bila Anda tidak bisa atau Anda tidak berhasil ya. Jadi kalau berhasil ketik AY saja, kalau tidak berhasil ono. Nah, nanti biar buat kita evaluasi ya. Pastikan ini nilai perbandingan ragam dibagi rata-ratanya adalah 3,33/3. Jadi kalau Anda menemukan data ini berarti Anda berhasil. Ketik AY. Kalau Anda tidak menemukan data ini, silakan ketik on. Oke. Nah, bagaimana dengan distribusi pada skala besar? Nah, kalau tadi kita lihat
Kalau kita lihat tadi distribusi skala kecil, nah kalau skala besar bagaimana? Maka dalam skala yang besar, nah ini pola distribusi itu adalah berkelompok, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini, skala kecilnya bagaimana? Kalau skala kecil, oh ini berkelompok-kelompok, gitu ya. Nah, ini acak ya, no. Nah, di sini berkelompok, di sini tidak berkelompok. Nah, gitu ya. Ini skala kecilnya. Tapi kalau skala besarnya, oh ini adalah satu kelompok, gitu ya. Nah, ini skala kecilnya, antara individu seperti ini. Tapi kalau skala besar, nah secara keseluruhan, oh ini adalah kelompok dari tumbuhan ini, ya. Nah, ini juga skala kecilnya, seperti ini. Tapi kalau skala besarnya, ini semuanya berkelompok. Nah, itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimaknai dengan baik dan tetap di rumah, ya. Yang penting sehat selalu. Ini materinya bisa diikuti kapan saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.